Shalom anak-anak sekalian, video pembelajaran kali ini berbicara mengenai peran pemuda dan mahasiswa dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Materi ini merupakan materi sejarah Indonesia kelas 12 semester kedua. Kompetensi dasar untuk ranah pengetahuan, kompetensi dasar 3.7 mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Sementara untuk ranah psikomotor atau keterampilan itu 4.7 menulis sejarah tentang peran pelajar, mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Cakupan materi dalam video ini yang pertama, berbagai kebijakan Soeharto untuk memperkuat pemerintahan. Yang kedua, krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, ciri, agenda, dan proses terjadinya reformasi. Dan yang empat, kronologi terjadinya suksesi politik. Jadi baik anak-anak, yang pertama adalah berbagai kebijakan Soeharto untuk memperkuat pemerintahan. Nah anak-anak sekalian, di masa pemerintahan era Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto, beberapa kebijakan yang dinilai ada untuk bagaimana membuat dan memperkuat struktur pemerintahan, memperkuat kedudukan Presiden Soeharto dalam kursi kepresidenan. Nah, buktinya kepresidenan Soeharto atau masa jabatan kepresidenan Soeharto itu berlangsung selama kurang lebih 7 periode, yakni sekitar 32 tahun dari 1966 sampai 1998. Nah, kebijakan-kebijakan itu seperti apa? Yang pertama adalah dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI itu memiliki dua tugas. Tugas yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan tugas yang kedua adalah memegang kekuasaan dan mengatur negara. Nah, dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Nah, konsep difungsi ini pertama kali muncul sebenarnya tahun 1958 yang memberikan peluang bagi peranan terbatas TNI dalam pemerintahan sipil. Jadi perlu digarisbawahi peranan terbatas, bukan secara luas. Nah, pada perkembangannya pada masa pemerintahan Soeharto, konsep ini mengalami perubahan dan menjadikan TNI secara organisatoris. Jadi bukan perseorangan lagi seperti yang tadi pada tahun 1958 itu. Nah, tetapi lebih kepada organisator dan menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati, dan juga duduk dalam lembaga-lembaga legislatif. Bahkan anak-anak perlu ketahui bahwa ABRI mempunyai fraksi sendiri yang disebut fraksi ABRI. Nah, melalui konsep difungsi ABRI sendiri, ABRI mempunyai kekuatan signifikan dalam percaturan politik di Indonesia. Maka, banyak jabatan-jabatan di pemerintahan yang diisi oleh perwira militer atau penunjukan perwira militer aktif menjadi anggota MPR. Maka dengan demikian, fungsi ABRI ini telah membuat Orde Baru berhasil melegitimasi kekuasaan. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa difungsi ABRI ini mempunyai dampak yang negatif. Dampak negatif itu seperti penerapan pendekatan keamanan dan penyelesaian masalah pembangunan dengan rakyat itu melalui cara-cara militer. Contohnya ada beberapa kasus, yaitu yang pertama kasus Kedung Ombo di Jawa Tengah. Nah, ini adalah kasus atau peristiwa penolakan pergusuran dan pemindahan lokasi pemukiman oleh warga karena tanahnya akan dijadikan waduk Kedung Ombo. Nah, penolakan warga ini diakibatkan kecilnya jumlah ganti rugi yang diberikan. Yang kedua adalah kasus Suai Jepara di Lampung. Yang ketiga, penembakan aparat di Waduk Nipah Madura. Dan yang keempat adalah kasus kerusuhan 27 Juli 1956 atau Kuda Tuli. Yang kedua adalah konsep masa mengambang. Nah, konsep masa mengambang sendiri diartikan sebagai penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia dan memberlakukan Pancasila itu sebagai
asas tunggal bagi seluruh partai politik dan juga organisasi massa yang ada di Indonesia. Dalam konsep masa mengambang juga, rakyat secara luas dipisahkan dari kehidupan politik. Hubungan antara partai politik dan rakyat hanya berlangsung saat pemilu. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk Partai Golkar, karena dia itu dikategorikan sebagai non-partai. Nah, jadi melalui aparat desa yang menjadi kadernya, Golkar aktif melakukan penggalangan massa. Sementara untuk Partai P3 dan juga PDI, hal tersebut tidak berlaku, hanya berlaku untuk Partai Golkar saja. Yang berikut korporatisasi negara. Nah, korporatisasi negara ini sebenarnya adalah bagaimana cara untuk menciptakan stabilitas politik yang menjadi unsur penting dalam melaksanakan pembangunan. Jadi, Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas dengan berusaha mengendalikan lawan-lawan politiknya. Aparatur negara juga harus benar-benar setia dan patuh kepada pemerintahan yang berkuasa. Untuk itu lahir organisasi Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia untuk wadah para pegawai pemerintah. Pemerintah Orde Baru juga membentuk organisasi-organisasi profesi, kelompok masyarakat dan mahasiswa yang sayangnya arah pembentukannya hanya ditujukan untuk melenggengkan kekuasaan pemerintah. Caranya, pada setiap pelaksanaan pemilu mereka dikerahkan dan diwajibkan untuk memilih Golkar dan tidak memberi kebebasan untuk memilih. Nah, contoh organisasi-organisasi profesi, kelompok masyarakat yang dibentuk, contohnya SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia untuk Guru, KNPE Komite Nasional Pemuda Indonesia untuk pemuda tentunya, dan PWI Persatuan Wartawan Indonesia untuk para wartawan. Yang berikut sentralisasi pemerintahan. Nah, pemerintah Orde Baru sangat sentralistik sifatnya, sehingga semua kebijakan ditentukan dari pusat. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan, dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Misalnya dalam bidang ekonomi, semua kekayaan daerah dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah dikuasai oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengembangkan daerahnya masing-masing. Akibatnya apa? Terjadinya ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah. Yang berikut adalah program bantuan luar negeri. Nah, program bantuan luar negeri yang didapat oleh Indonesia itu melalui lembaga-lembaga internasional seperti Intergovernmental Group for Indonesia atau IGI, juga ada dari World Bank dan juga dari IMF. Nah, dari lembaga-lembaga internasional ini, Indonesia mendapatkan bantuan kredit, tenaga ahli, dan rekomendasi untuk menghadapi negara-negara kreditor. Nah, pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk membiayai anggaran belanja pembangunan karena menurut pemerintah pembangunan tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh sumber dana dalam negeri. Nah, program bantuan luar negeri ini awalnya berjalan dengan cukup baik. Indonesia memperoleh pinjaman dana yang cukup untuk bagaimana bisa membangun negara ini. Tapi di akhir tahun 1990-an terjadi krisis yang melanda di negara-negara Asia termasuk Indonesia yang menyebabkan utang negara itu menjadi menumpuk, sehingga ini juga menjadi salah satu faktor kenapa terjadi krisis ekonomi di Indonesia dan juga menjadi salah satu faktor runtuhnya Orde Baru di Indonesia. Yang berikut sistem semi perwakilan. Nah, sistem semi perwakilan ini menempatkan partai PDI, partai P3 dan Partai Golkar itu sebagai kontrol pemerintah. Namun hal ini kurang berhasil dilaksanakan karena ketiga partai ini tidak memiliki kemandirian. Di samping itu, kedua partai yakni P3 dan PDI juga menghadapi masalah adanya perlakuan istimewa pemerintah terhadap Golkar. Keterbatasan sistem kepartaian ini mengakibatkan berbagai kelemahan dalam sistem demokrasi perwakilan. Yang kedua, krisis multidimensional atau
krisis di berbagai bidang. Itu ada krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, dan krisis sosial yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, krisis politik. Nah, krisis politik yang terjadi di Indonesia diakibatkan karena kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi bukan seperti itu, tetapi malahan dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, untuk penguasa. Nah, krisis politik yang terjadi di Indonesia itu seperti yang pertama. Setiap orang yang menuduh atau mengkritik kebijakan pemerintah itu dianggap sebagai tindakan subvertif. Tindakan subvertif itu adalah tindakan yang menentang NKRI dan juga pemerintahan yang sah. Yang kedua, pelaksanaan 5 paket undang-undang politik melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. Yang ketiga, terjadinya KKN, korupsi kolusi nepotisme. Yang keempat, pelaksanaan dui fungsi ABRI memasung kebebasan warga negara untuk ikut dalam pemerintahan. Yang kelima itu terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Yang berikut, krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kedua, utang luar negeri yang cukup besar dan tidak mampu untuk dilunasi. Yang ketiga, kegagalan pemerintah Orde Baru untuk menciptakan negara Indonesia itu menjadi negara industri, padahal kita adalah negara agraris. Yang berikut adalah krisis hukum. Rekayasa yang dibangun pemerintah Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik, tetapi juga dalam bidang hukum. Nah, dalam hal ini, lembaga peradilan pun diintervensi oleh pemerintah Orde Baru. Nah, jadi hukum itu dijadikan sebagai alat pembenaran bagi para penguasa. Nah, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, dalam hal ini eksekutif. Jadi, pihak eksekutif tidak bisa intervensi terhadap keputusan hakim atau lembaga peradilan. Contoh lain yang terjadi yakni berbagai kasus pelanggaran HAM terjadi di Indonesia, seperti ada pemberlakuan daerah operasi militer atau DOM di Aceh, dan juga ada operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua. Hal ini tidak terlepas dari peran ganda ABRI, yang mana ketika duduk di parlemen, maka pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh ABRI terhadap masyarakat itu dilakukan dengan cara militer. Akibatnya terjadi praktek pelanggaran HAM di Indonesia. Yang berikut, krisis sosial. Krisis sosial ini terjadi akibat adanya krisis politik, hukum, dan ekonomi di Indonesia. Sasaran utamanya yaitu etnis Tionghoa atau Cina. Karena apa? Karena mereka lah yang mendominasi perekonomian Indonesia. Nah, berbagai krisis multidimensional yang terjadi ini menghilangkan kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Oleh sebab itu berujung pada diturunkannya Soeharto dari kursi kepresidenan, yang juga merupakan tanda berakhirnya era Orde Baru. Yang berikut, ciri dan agenda reformasi. Ciri-ciri reformasi yang pertama itu adalah adanya penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ada praktek KKN, juga ada intervensi terhadap ranah kehakiman, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan cita-cita Pancasila itu sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi prinsipnya adalah suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
Yang ketiga, berdasar pada kerangka Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar gerakan reformasi. Yang keempat itu, reformasi diarahkan menuju suatu perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sementara yang terakhir, gerakan reformasi itu untuk perubahan dan pembaharuan dalam segala bidang, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Yang kedua adalah agenda reformasi. Agenda reformasi sendiri ada 6. Yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang ketiga, pemberantasan KKN. Yang keempat, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Dan yang keenam adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya. Namun, agenda utamanya yaitu menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan Republik Indonesia. Yang berikut proses terjadinya reformasi, yang mana ada 2 peristiwa besar yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adalah peristiwa Trisakti. Nah, peristiwa Trisakti ini terjadi tanggal 12 Mei 1998, yakni demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti Jakarta. Nah, peristiwa ini memakan 4 korban jiwa di kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Di antaranya yang pertama Elang Mulya Lesmana, yang kedua Heri Hartanto, yang ketiga Hendriawan C, dan yang keempat adalah Hafidin Royan. Nah, peristiwa ini yang kemudian dikenal dengan tragedi Trisakti. Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa surut dan justru menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Nah, puncaknya pada tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR MPR di Senayan. Nah, hari yang sama juga, Ketua MPR Republik Indonesia yang bernama Harmoko menyarankan Presiden untuk segera mengundurkan diri. Yang berikut peristiwa Semanggi 1 dan 2. Nah, ketika Soeharto turun dari jabatan Presiden Republik Indonesia, demo mahasiswa kembali bergejolak. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mengakui pemerintahan Bahrudin Yusuf Habibie dan juga tidak percaya dengan anggota DPR dan MPR kala itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Peristiwa Semanggi terjadi sebanyak 2 kali. Tragedi Semanggi 1 terjadi 11-13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi 2 terjadi pada 24 September 1999. Korbannya 1 orang mahasiswa, 11 orang warga sipil, dan 217 korban luka-luka. Nah, tragedi Semanggi ini juga berhasil menurunkan Habibie dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Di samping faktor lain yang menyebabkan yang juga tidak kalah penting adalah karena disintegrasi Timur dari Republik Indonesia. Maka kemudian Bahrudin Yusuf Habibie digantikan atau dilanjutkan oleh Abdurrahman Wahid atau lebih familiar dengan nama Gus Dur. Keempat, kronologis peristiwa reformasi. Diawali dari tanggal 11 Maret 1998, Soeharto dan Bahrudin Yusuf Habibie disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi ini merupakan kali ke-7-nya Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang berikut tanggal 4 Mei 1998, itu mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga BBM dengan demonstrasi besar-besaran yang berujung ricuh karena terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Tanggal 5 Mei 1998, demonstrasi besar-besaran terjadi di Medan yang juga berujung pada kerusuhan. Tanggal 9 Mei 1998, Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G15. Tanggal 12 Mei 1998, terjadi peristiwa Trisakti yang menewaskan 4 orang mahasiswa dari Universitas Trisakti. Tanggal 13 Mei,
mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan ini juga diwarnai oleh kerusuhan. Tanggal 14 Mei 1958, kerusuhan dan penjarahan meluas. Terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabodetabek seperti supermarket, Superindo, Makro, Ramayana, dan juga lain toko-toko atau minimarket lainnya. Dan beberapa bangunan atau pusat perbelanjaan dirusak dan dibakar. Tanggal 15 Mei 1998, Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Tanggal 18 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin luas. Bahkan para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintahan di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR MPR sebagai pusat pergerakan. Dan ratusan ribu mahasiswa sampai menduduki atap gedung DPR MPR. Maka Ketua MPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Tanggal 19 Mei 1998, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam seperti Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan tokoh-tokoh lainnya untuk membahas situasi terakhir dan meminta pendapat tentang keadaan yang terjadi. Dan para tokoh-tokoh tersebut juga tetap mendukung mahasiswa dan menginginkan Soeharto untuk segera mundur dari jabatan presiden agar tidak terjadi kerusuhan yang semakin meluas lagi. Tanggal 20 Mei sebenarnya mau digunakan untuk doa bersama di Tugu Monas memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tetapi seorang tokoh yang bernama Amin Rais meminta untuk membatalkan hal tersebut karena di Monas ada 80.000 tentara yang bersiaga di tempat tersebut. Bersama dengan hal tersebut, maka pada tanggal yang sama, 11 menteri dari Kabinet Pembangunan ke-7 mengundurkan diri dari jabatan menteri mereka. Maka yang terakhir tanggal 21 Mei, jam 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Maka dengan mundurnya Presiden Soeharto, maka berakhirnya pula era Orde Baru di Indonesia dan dimulainya sebuah era yang dinamakan era reformasi sampai dengan saat ini. Demikian penjelasan materi mengenai peran pemuda dan mahasiswa dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.